Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibnu Joko Sulistyo, guru di SMK Budi Kota Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata terkait dengan topik kurikulum merdeka modul 1 dan 2, yakni memberikan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Tentu ini sudah sangat dipahami oleh Bapak dan Ibu semuanya, termasuk oleh saudara dan hadirin dan anak-anak. Kemudian apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah apa sih kurikulum? Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari definisi ini jelas bahwa kurikulum tentu memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan, khususnya pada kegiatan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu tujuan kurikulum? Secara umum, kurikulum merupakan sarana, wahana untuk melancarkan proses pendidikan. Kemudian kurikulum juga menghasilkan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan pendidik dengan menekankan pada aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan demikian begitu mulia, begitu luar biasa tujuan dari kurikulum ini, sehingga menjadikan pendidikan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa fungsi kurikulum memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai fungsi penyesuaian. Artinya di sini kurikulum sesuatu yang dinamis. Dia harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Kemudian fungsi integrasi, yaitu artinya bahwa kurikulum mempersiapkan peserta didik yang memang harus terintegrasi, terintegral dengan masyarakat sehingga nanti bagaimana ke depan dia bisa mengambil apa yang didapat, yang diperoleh dalam dunia pendidikan kemudian bisa diterapkan di dalam masyarakat. Kemudian fungsi diferensiasi, artinya di dalam kurikulum memiliki fungsi bagaimana kemudian dalam pendidikan, pembelajaran khususnya, kemudian masing-masing peserta didik tentu memiliki perbedaan dan dengan memotret perbedaan-perbedaan itu kita akan tentu akan bisa memahami layanan apa yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi persiapan, yakni mempersiapkan peserta didik di kurikulum yang sebelumnya, kemudian mempersiapkan atau dipersiapkan untuk menuju pada kurikulum yang di atasnya. Kemudian fungsi pemilihan. Di sini jelas kurikulum memiliki fungsi bagaimana kemudian memberikan peserta didik kepada pilihan-pilihan jurusan, program studi, ataupun kompetensi keahlian yang memang sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah fungsi diagnostik. Artinya dengan kurikulum ini maka dalam proses pembelajaran kita bisa mendiagnosa bagaimana kondisi peserta didik di dalam keberagaman dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari kurikulum dengan kondisi ini jelas bahwa kurikulum memiliki fungsi yang sangat penting terutama terkait dengan peserta didik. Yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin dan saudara-saudara semuanya, ini yang paling penting. Dengan tadi memahami apa itu kurikulum, tujuan kurikulum, kemudian fungsi kurikulum, yang berikutnya adalah mengapa kurikulum harus berubah. Bagi dunia pendidikan, kurikulum sangat penting karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Namun, kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus. Karena dunia ini tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia mengalami perubahan. Sehingga kurikulum pun harus mengikuti perubahan itu sendiri. Terlebih perubahan dan perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan demikian jelas bahwa kurikulum bersifat dinamis, bukan statis. Perubahan dalam kurikulum merupakan suatu keharusan, apalagi di kurikulum merdeka yang sedang kita jalankan, kita proses berjalan. Jelas bahwa terjadi perubahan paradigma.
baik paradigma belajar maupun paradigma mengajar. Demi apa? Demi mempersiapkan peserta didik untuk mampu menjawab tantangan-tantangan perubahan zaman. Perubahan kurikulum juga merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan belajar bagi peserta didik sesuai dengan konteks situasi dan kondisi saat ini maupun nantinya berkelanjutan, karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda atau berdiferensiasi, sehingga kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik. Bapak Ibu hadirin dan saudara-saudara semua, dengan demikian jelas bahwa kurikulum harus berubah. Tentu ini mengikuti perkembangan zaman, dan inilah pentingnya mengapa kurikulum harus berubah. Bapak Ibu hadirin dan saudara-saudara semuanya, demikian yang saya sampaikan terkait mengapa kurikulum harus berubah. Tentu Bapak Ibu hadirin semua sudah paham, baik sebelum menerima pemaparan yang saya sampaikan ataupun setelah menerima pemaparan yang saya sampaikan. Pada prinsipnya, mari sama-sama kita songsong perubahan kurikulum menuju pada peserta didik dengan tujuan agar kemudian semuanya mencapai tujuan bersama, yakni kemajuan dalam dunia pendidikan. Demikian, terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.